jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah. Masih di Islami Twindah. Masih di tema kita pagi hari ini tentang wasiat-wasiat yang terlarang. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi. Ini saya punya tayangan yang sedikit menyebalkan mungkin ya kalau membacanya nih ya. Tentang anak dan ibu kandung saling menggugat karena tanah warisan. Ini dia tayangannya. Warga desa Ranu Agung, Kecamatan Tiris menjadi sorotan lantaran ulahnya menyeret ibu kandungnya sendiri ke Pengadilan Negeri Keraksan Kabupaten Probolinggo. Berkaitan dengan sengketa tanah, yang sejak dulu tanah tersebut ditempati oleh Surati 66 tahun yang tak lain adalah ibu kandung Naise. Tak hanya ibu kandung Naise juga menuntut keempat saudaranya. Mereka harus duduk di kursi persidangan sebagai tergugat sengketa tanah waris antara orang tua melawan anak kandungnya sendiri. Dikarenakan status tanah tersebut saat ini sudah bersertifikat dengan surat hak milik Naise. Akibatnya, soal ini Surati, ibu kandung dan saudaranya diusir dan harus mengosongkan tanah waris yang sudah ditempatinya puluhan tahun tersebut. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ini dia yang ditakutkan ya. Memang kalau bicara masalah tentang nggak ada wasiat yang jelas ya. Atau mungkin maksudnya menunda-nunda, udah ntar aja insya Allah panjang umur gitu ya. Akhirnya kejadiannya seperti gini nih. Nah sekarang pertanyaannya nih buat Ustadz Syam nih. Ustadz Syam mohon izin nih Ustadz Syam ya. Apakah benar jika wasiat untuk membagi warisan itu harus segera dilakukan? Nah terus bagaimana nih kalau memang nggak ada wasiatnya? Apakah pembagian boleh ditunda? Atau juga ya mungkin ya pembagian wasiat ini pengennya cepet-cepet. Cuma karena memang ini berupa harta, jualnya susah, jadi gimana kan gitu. Mohon izin penjelasannya, silakan tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Amin, ya Subhanahu Allah, wa Ta'ala. amin, ya Allah. Semoga paginya berkah dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin, amin, ya yang Allah. tidak bertengkar akibat harta peninggalan orang mati. Walaupun itu adalah harta orang tuanya. Maka dikatakan bahwasanya wasiat untuk membagi warisan. Ini benar sekali. Wasiat itu kan tadi kembali di awal definisinya adalah pesan-pesan yang kuat dan mengikat. Jadi wasiat untuk segera membagi warisan itu bisa disampaikan oleh orang tua yang menjelang matinya udah berwasiat duluan. Nah kalau ibu meninggal, kalau ayah meninggal, jangan kau tunda-tunda bagi warisan itu. Jangan kau tunda-tunda untuk ini. Itu disebut dengan wasiatnya. Kenapa? Karena bisa jadi penundaannya menjadikan perkara di kemudian hari. Tidak ada perkara warisan yang terjadi itu harta yang baru ditinggalkan. Tidak ada. Rata-rata yang menjadi perkara itu adalah yang sudah lama nggak dibagi-bagi. Itu baru biasanya menjadi sebuah perkara. Namun dengan melihat dengan adab dan dengan akhlak, makanya di awal kami sampaikan anak yang saleh dan saleha, baik harta itu udah lama ataupun udah baru, itu mudah-mudahan tidak menjadi bahan pertengkaran. Nah, para ulama mengatakan tidak ada alasan untuk menunda waris gitu. Karena dalam Islam tidak boleh yang namanya ada harta tak bertuan. Dalam Islam tidak boleh ada yang namanya harta tak bertuan. Ketika tuannya meninggal dunia harus segera ada tuannya kembali si harta tersebut. Jadi kalau misalnya sang ayahanda sudah meninggal dunia maka tak bertuan kan hartanya nih. Ada seorang ayah meninggalkan misalnya anak 5 orang laki-laki. Dia meninggalkan harta 1 miliar. Maka ketika meninggal orang tuanya sang ayah tersebut. Maka 1 miliar ini enggak bertuan. Maka kapan dia bertuan? Kapan? Yaitu setelah dibagi per 200 jutanya si anak laki-laki tadi. Maka subhanallah dalam Islam fondasinya itu. Tidak boleh ada harta yang tidak bertuan. Kapan harta tersebut tidak bertuan? Maka setan akan datang menggodanya. Kayaknya itu hakmu deh, kayaknya ada deh dulu suratnya begini-begini deh, kayaknya itu punyamu deh, kayaknya kakakmu ngambil haknya kelebihan deh, kebanyakan deh, subhanallah. Namun jikalau ditanyakan tadi sama Mas Fadli, bagaimana kalau asetnya itu tidak berbentuk uang? Nah ini masalah nih, di Indonesia atau di tempat manapun lebih banyak warisan itu tidak berbentuk cash. Gitu ya. Lebih banyak warisan tidak berbentuk cash tapi berbentuk tanah ataupun rumah. Bagaimana dengan itu? Apakah harus nunggu dijual dulu? Maka sebaiknya kata para ulama walaupun belum berbentuk uang sudah bisa dibagi.
Jadi sahamnya aja udah ketahuan duluan. Oh kamu punya hakmu segini loh dari ini, kamu punya hakmu segini dari sini, punya hakmu segini dari sini. Bisa dibagi per saham dahulu atau yang namanya sudah dibagi persenannya atau yang namanya dek daripada belum laku ini kakak bayar kamu cash aja, nanti tanah tersebut milik kakak. Nah subhanallah, jikalau ada saudara yang berlaku adil demikian. Akan tetapi perlu diingat, penunda-nundaan warisan bisa menimbulkan datangnya godaan syaitan. Ada juga penundaan seperti ini. Kita kan bersaudara ini belum dibagi warisan karena ada adik kita yang belum kuliah. Yang belum selesai kuliahnya. Tidak seperti itu. Maka harus dibagi terlebih dahulu. Si yang kuliah tadi yang masih kecil yang belum kerja tetap dengan haknya berapa. Si kakak juga dengan tetap dengan haknya berapa. Kita mau bagi tapi ibu kita masih hidup. Tetap anaknya punya hak, istrinya si almarhum juga punya haknya. Maka ini diatur sesuai dengan syariat Islam. Setelah itulah barulah misalnya dikasihlah ini harta peninggalan ayahmu nak kepada anak pertama laki-laki. Lalu kata anaknya, kayaknya ibuku lebih membutuhkan, kuberikan saja kepada ibundaku. Nah itu lebih mulia karena sudah dibagi sesuai dengan syariat Islam, baru dia kembalikan kepada ibundanya. Atau dia kumpul kepada saudara-saudaranya, anak tertua mengatakan, bapak meninggal dunia, kita bagi yuk warisannya, bagi. Berkata kakaknya, kalau saya sih nggak usah saya ambil. Kenapa? Ibu kita masih hidup. Kata adiknya, iya ya ibu kita yang sudah merawat kita dari kecil. Masa harta segini kita ambil semua, biarlah buat ibu. Nah itu boleh. Kenapa? Karena sudah dibagi sesuai dengan syariat Islam. Intinya jangan menunda karena dalam Islam tidak boleh ada harta yang tidak bertuan. Nauzubillah min zalik. Ini kalau bicara masalah tentang harta ini ternyata setannya banyak banget di belakang Waduh itu semuanya ya. besar. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang wasiat masih ini buat jamaah yang ada di rumah. Nah saya pernah dengar katanya wasiat ini walaupun udah dibuat ini bisa batal. Nah pertanyaannya ini wasiat apa wudhu kan gitu. Kok bisa batal? Ini meminta penjelasan nih dari Ustadz Maulana. Mungkin apa saja yang bisa membatal-batalkan wasiat itu? Mungkin Ya. penjelasannya silakan Ustadz. Saya minta tolong Mas Arci bisa ke sini? Iya, Nah, ini Praga. iya Nggak silakan. enak. Ya. Wah ini floor director kita ini. Ini kesini. Ya, Iya. ini Arci ada wasiat Ada wasiat apa nih? buat iya. Mas Padli. Iya, siap. Sini, ayo sini. Alhamdulillah dapat Sini, wasiat Ci. pagi-pagi nih ya. Dapat wasiat dari Ustadz Maulana. Mas Arci duduk Oh di bilang sini. hijau saya ya Ustadz ya wasiatnya. Baring-baring aja enggak apa-apa ya? Baring-baring. Iya. Oh, Baring-baring. Ya tiduran, Rabbi. tiduran, Iya, tiduran. baring-baring Tiduran, tidur-tiduran. tiduran. Ini lagi diimpus ceritanya. Ya Allah. Lagi diimpus, ini kabelnya naik, anggaplah ini impusnya ya. Untung ya diimpusnya. Oh iya iya. Saya minta tolong Iya, iya, dipegangin. iya. Ya. Dipegangin. Iya. Ya. Dapat aja. Mas Arci sudah mewasiatkan sesuatu kepada Mas Padli. Iya. Tiba-tiba Mas Padli pergi besuk. Oh. Coba jalan. Saya. Senggol ini ya. Senggol Oh, ini ya. Senggol, lagi jalan. Ya, Kesenggol. Kesenggol lah apa tadi? Alat impulsnya. Alat Impusnya. jatuh. Tiba-tiba meninggal. Astagfirullahaladzim. Maka Mas Padli batal dapat warisan. Dah, kok bisa begitu? Penyebab mati. Kan gak sengaja. Tidak ada urusan. Oh. Siapa yang penyebab matinya seseorang, maka yang diberikan wasiat, tapi dia penyebab meninggalnya pewaris, maka yang diwariskan tidak dapat. Gak enak. Kok contohnya kayak gak dapat warisan saya gak enak banget. Ustadz Bani kayak. Maka kalau kita Ustadz- bertiga dapat wasiat. Jadi gitu. Iya, iya. Tapi harus diputuskan secara hukum. Iya. Jadi tidak bisa, enggak bisa. Kau yang kasih mati. Enggak bisa. Harus diputuskan secara hukum bahwa dia yang menyebabkan atau mohon maaf terjadi penganiayaan berkelahi. Ya, misalkan berkelahi, Oh, gitu. tiba-tiba meninggal atau luka Oh, atau iya, penyakit. Meninggal maka karena dia berkelahi maka dia tidak dapat warisan. Oh. Batal. Tadinya sudah mau disiapkan, di situ aja. Anda Diam dulu. Istirahat sih, istirahat. termasuk memfitnah, Nah. berselisih paham, itu bisa jadi batal. Nah. Hati-hati ya. Atau yang paling bahaya nih, memalsukan wasiat. Siapa yang memalsukan wasiat, maka tidak mendapat wasiat itu. Nauzubillah. Ada lagi yang bisa menyebabkan batal warisan. Apa lagi wasiat. tuh? Yang menyebabkan batalnya wasiat apabila wasiatnya dia tolak. Oh. Aku nggak mau. Gengsi ya, kalau cuma gara-gara gengsi dong, enggak enak ah, gitu. Enggak usah. Mungkin Nggak usah. mungkin kekecilan wasiatnya maka ditolak. Ya contoh, Oh, iya, iya, Mas iya. Padli kan Iya, iya. diwasiatkan sama Ustadz Bani. Kamu dapat ini ya, itu aku kasih.
Kalau meninggal insya Allah saya wasiatkan Mas Fadli Ya. dapat Anu apaan nggak usah. Anu nggak jelas. Ya. Sebenarnya dia tetap masih dapat, tapi walaupun dia tolak masih dapat. Tapi tiba-tiba Mas Fadli meninggal. Ya Allah kok contohnya jangan yang begitu. Archie aja yang meninggal gitu. Jangan kita. Maka Mas Fadli tidak dapat jadi batal wasiatnya. Oh. Dan dia bisa menuntut keluarganya Mas Fadli. Kan diwasiatkan, dia udah tolak. Dan sampai dia meninggalnya dia masih tolak, maka dia seandainya dia terima, itu diberikan kepada teman keluarganya, ahli warisnya. Dan terakhir, penyebab wasiat itu batal apabila wasiat itu hilang atau musnah. Oh. Tiba-tiba saya kasih kamu mobil itu Hilang. hilang. Ya. Atau dicuri, maka wasiat itu batal. Iya, Ini yang iya, bahaya, iya. jadi jangan hati-hati berwasiat. Makanya wasiat itu harusnya dicatat supaya apa? Supaya aman. Satu, untuk mengaturnya. Karena mohon maaf, tidak semua orang diwasiatkan itu bisa menerima. Iya, Kayak iya. tadi, dia tolak dan sebagainya. Kalaupun menolak, ada yang pertama. Menolak sampai dia meninggal tidak dia terima. Maka dia tidak dapat sama sekali. Iya, Masya Menolak, Allah. tapi dia meninggal, maaf Iya. Sasbani, meninggal. Iya. Maka wasiat tetap dapat walaupun dia tolak. Masya Allah. Bentar Ustadz maaf nih, waktunya kan kita udah singkat abis nih. Iya. Ini teman kita udah tidur. Itu udah Bangun. kedap-kedip tuh. Pules banget, pules. Mas bangun mas, udah pagi. Kerja. Iya. Makasih banyak. Makasih banyak. Nah ini buat Masya Allah, ini buat jamaah yang ada di rumah ya. Jadi semakin jelas bahwa kita bicara masalah wasiat ini pun bisa batal. Bisa batal. Dengan hal-hal tadi apa yang disampaikan oleh Iya. guru kita Ustadz Maulana. Dan Nah, harus diperhatikan supaya Iya. mudah penjelasannya. Sekarang kita duduk dulu kali Oh ya. iya, oke, Duduk oke. dulu ya, biar lebih enak Ustadz Bani. Silakan duduk dulu karena kita mau lanjutkan lagi nih bicara masalah tentang surat wasiat nih Ustadz Bani nih. Izin nih Ustadz Bani. Ustadz wasiat ini udah dibuat, lalu tengah jalan nih, tiba-tiba nih surat wasiat ini malah terjadi mudarat. Atau mungkin malah menimbulkan konflik. Wah ini kan bisa aja terjadi kan. Nah ini apakah sang pembuat wasiat ini boleh membatalkan atau merubah wasiatnya. Tapi bagaimana tata caranya supaya nggak makin salah lagi nih dalam Islam seperti apa? Iya hampir mirip sama yang tadi dijelaskan Ustadz Maulana. Tapi ini lebih detailnya penjelasannya. Silakan tafadhol Ustadz. Mazin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, juga Mas Fadli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Agama kita ini Masya Allah luar biasa, mengatur segala sesuatu itu dengan sangat detail. Apalagi kalau sudah berkaitan masalah harta. Nah, bahkan kalau ayat waris dalam Al-Quran itu adalah ayat yang sangat detail membahas tentang pembagian harta waris. Karena apa? Karena seringkali harta ini menimbulkan konflik, betul. Ya, menjadi penyebab terjadinya keretakan hubungan kekeluargaan, tidak harmonisnya silaturahim sesama saudara, itu disebabkan oleh harta. Maka Islam mengatur betul. Nah, masalah wasiat di ayat 180 tentang kewajiban berwasiat, di ayat 181-nya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Kalau wasiat itu sudah disampaikan, ditulis dengan betul, sesuai dengan haknya, tidak ada yang terzalimi, lalu tiba-tiba orang yang diwasiatkan untuk menjalankan wasiat itu tidak dilaksanakan atau dirubah dengan yang lain, maka yang robah-robah itu dapat dosa. Tapi di ayat 182 ayat 182-nya Allah katakan, "Faman khafa mim musin janafan au itsman fa aslaha bainahuma fala itsma alaih." Tapi kalau dari wasiat ini dia khawatirkan terjadi ketimpangan, ketidakadilan, menimbulkan kecemburuan. Ya, sini kebetulan misalnya anak dari si yang memberikan wasiat atau mewarisi meninggal. Nah, jadi karena anak ini meninggal lebih dulu daripada bapak, pas bapak meninggal nanti ini anak nggak dapat harta waris. Karena dia meninggal lebih dulu. Bagaimana anak istrinya? Bagaimana cucunya nanti nih, cucu dari si meninggal? Begitu meninggal, karena ini anak cucu ini tidak mendapatkan jatah waris karena bapaknya lebih dulu meninggal daripada si pemberi waris, maka boleh mendapatkan wasiat cucu ini, dapat wasiat. Ya. Tapi ternyata setelah udah dibuat wasiat, saya buat wasiat, nanti dapat, anak yang berikutnya meninggal lagi, cucu dapat lagi. Kebanyakan ini, bagaimana akhirnya dirubah? Boleh atau tidak? Kata Umar bin Al-Khattab, si pembuat wasiat boleh merubah kapan saja wasiat itu. Ya, boleh berubah kapan saja, tapi jangan jadi main-main. Sekarang dibuat ini, nanti besok ganti lagi, jangan. Kalau ada kebutuhan mendesak dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Kalau ketika dia membuat wasiat itu, dengan menghadirkan seluruh anak-anaknya, ahli waris seperti dibahas oleh Ustaz Syam tadi, anak-anaknya sudah datang, hadir dan juga para saksi sudah hadir, menyaksikan pembuatan wasiat, ternyata di tengah jalan berubah, maka panggil lagi semua yang hadir itu,
Ya, kalau tidak bisa maka diwakilkan. Yang penting informasi itu tahu ini terjadi perubahan wasiat. Nah, maka disampaikan. Kalau kemarin hanya dengan notaris, maka sampaikan dengan notaris. Ini terjadi perubahan wasiat. Baik secara sharih ditulis di sana, wasiat yang terdahulu saya cabut dan saya ganti dengan wasiat yang baru. Atau tak perlu ditulis seperti itu. Saya mewasiatkan kepada si fulan sekian, yang dulu awalnya jumlahnya misalnya 10 juta, sekarang berubah menjadi 5 juta karena melihat kondisi ada sebagian lain yang juga membutuhkan wasiat tersebut. Jadi agama kita ini begitu luar biasa, boleh merubah. Ustadz, bagaimana kalau yang sudah memberikan wasiat sudah meninggal? Boleh nggak dirubah? Bahkan dalam kondisi seperti itu pun yang mewasiatkan sudah meninggal, lalu mau ditunaikan terjadi, begitu dilihat terjadi kemadorotan, tidak mendatangkan kemaslahatan, maka boleh dirubah. Seperti misalnya dulu keluarga belum tahu, yang mewasiatkan juga belum ngerti bahwa wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta. Ternyata sudah ditulis, sudah dibuat, ya, sudah diberikan. Begitu dijalankan baru pada ngaji, baru pada ngerti. Ustaz ternyata lebih, maka boleh dirubah, boleh diubah karena ada maslahat di sana. Kalau dipaksakan terjadi madarat. Masya Allah, agama kita mengatur dengan begitu detail, dengan begitu sempurna agar jangan sampai terjadi percekcokan, pertengkaran, apalagi nauzubillah min dzalik, saling membunuh. Masya Allah. Ya, Allah alam bisawab. Inilah hebatnya Islam ya. Selalu semuanya tuh secara detail tuh dibahas dan dijelaskan secara baik gitu loh. Supaya nggak ada permasalahan-permasalahan di belakang hari. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Mungkin penasaran, tadi Ustaz Syam dari tadi nanya sama saya. Mas Fadli kok kayaknya semangat banget sih, luar biasa. Nih Ustaz Syam nih, mohon izin sebelumnya ya. Saya punya rahasia buat Ustaz Syam biar makin tambah semangat tausiahnya. Rahasia apa Mas? Pagi-pagi udah main rahasia-rahasiaan aja. Nah, gimana kalau ikut saya ke sebelah sana ya? Kita minta izin dulu sama guru-guru kita, Ustadz Bani, Ustadz Maulana, mohon izin dulu sebentar ya. Nah, ikut saya Ustadz Syam. Rahasia apaan ini pagi-pagi nih? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, waduh. Ini dia nih rahasianya Ustadz Syam. Bersyukur, beri susu 7 kurma. Oh, Masya Allah. Tapi Mas Fadli, manfaatnya untuk kita apa aja nih Mas Fadli? Wah, ini susu steril 7 kurma merupakan perpaduan susu steril berkualitas dengan buah kurma yang berkhasiat. Sehingga menghasilkan rasa yang enak dan bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh supaya daya tahan tubuh terjaga sehingga nggak gampang sakit. Biar makin yakin, langsung kita cicipi aja kayaknya. Wah, Mas. setuju. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Minuman ini udah lezat, insya Allah penuh berkah. Karena buah kurma Mas Fadli. Betul Salah banget. satu makanan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi makanan favorit Nabi Muhammad SAW. Terus lagi pandemi kayak gini, cocok banget kalau kita double harus bersyukur nih. Betul. Dan cuaca ini membuat kita harus lebih bersyukur lagi. Bersyukur dikasih nikmat sehat dan bersyukur satu lagi beri susu 7 kurma. Masya Allah, kalau itu pasti dong Ustaz Syam. Saya akan beri susu 7 kurma ke seluruh keluarga besar saya. Dan akan kami konsumsi setiap hari supaya daya tahan tubuh terjaga jadi nggak gampang sakit. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat. Masya Allah, alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan ke sosial media Islam itu Indah, insya Allah setelah ini dijawab sama guru-guru kita. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ayo kita minum lagi, bismillah ya Allah. Enak nih, bisa langsung nih.